Teman-teman, saya ucapkan selamat datang di presentasi WiFi. Nama saya Kiril, saya adalah mitra investor dan perwakilan dari platform WiFi Deo Banking. Hari ini tujuan saya adalah menjelaskan kepada Anda mengapa Anda perlu mempertimbangkan perusahaan ini sebagai aset dalam portofolio investasi Anda. Saya juga akan menjelaskan mengapa WiFi tumbuh sebesar 900% dalam satu tahun dibandingkan dengan pasar dan koin lainnya. Saya juga akan menjawab pertanyaan utama, yaitu potensi apa yang dimiliki perusahaan fintech ini. Saya juga akan menjelaskan apa saja yang sudah berhasil direalisasikan dan produk apa saja yang sudah tersedia. Saya akan membagikan hasil saya sendiri, bagaimana saya secara pribadi berhasil mendapatkan lebih dari 2000% dalam satu tahun, dan apa yang saya harapkan ke depannya. Saya juga akan membagikan strategi DCA saya, dan mengapa strategi ini akan memberikan hasil paling optimal untuk investasi Anda. Mari kita mulai membahasnya. Jadi, tujuan utama presentasi hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa saat ini sedang terjadi perubahan global di dunia, khususnya dalam hal redistribusi modal. Anda bisa melihat sendiri bagaimana internet, kecerdasan buatan, blockchain, kripto, dan sebagainya berkembang saat ini. Dan pada dasarnya, sistem keuangan saat ini memiliki banyak sekali keterbatasan seperti transfer internasional yang lambat, biaya komisi yang tinggi, pembatasan, pengawasan, pemblokiran, dan lain sebagainya. Semua hal ini terus-menerus menimbulkan banyak masalah. Dan mungkin setiap orang memiliki pertanyaan seperti ini. Bagaimana saya bisa memengaruhi kesejahteraan saya? Bagaimana saya bisa menjaga dan menumbuhkan modal saya, ya, agar tidak diambil orang lain? Karena sekarang dunia sangat tidak stabil dan kamu tidak tahu bagaimana dan di mana harus menyimpan kripto kamu, atau bahkan secara umum uang fiat. Faktanya, hari ini, ya, miliaran orang meskipun sudah menggunakan mata uang kripto, mereka hampir tidak memiliki instrumen keuangan yang nyaman. Bagi banyak orang, kripto masih tetap seperti hutan gelap, sesuatu yang belum diketahui, berbahaya, menakutkan, selalu ada risiko besar di sana. Orang-orang masih takut untuk masuk karena memang sulit, gitu. Tidak ada orang yang membimbing. Perusahaan WiFi menciptakan salah satu produk pertamanya, yaitu Dell Bank. Ini adalah tahap berikutnya dalam evolusi hubungan keuangan dengan uang. Dan pada dasarnya ini adalah semacam hibrida antara keuangan tradisional, sesuatu yang sudah kita kenal, yaitu perbankan online, yang kemudian digabungkan dengan teknologi blockchain, yaitu keuangan terdesentralisasi, dan tujuan utamanya adalah membantu orang memahami aset digital, yaitu dengan cara yang semudah dan seramah lingkungan mungkin, serta mudah dipahami oleh mereka, karena saat ini orang sudah bisa menggunakan bank, mereka biasanya punya 2 atau 3 bank minimal, mereka sudah terbiasa melakukan transaksi dan menekan tombol. Namun kripto adalah dunia yang berbeda, dan dunia itu bisa diakses justru melalui neobank. Artinya kamu pasti tidak akan rugi, setidaknya kamu akan memahami dan bisa memengaruhi kesejahteraanmu sendiri. Dan inilah jembatan nyata antara keuangan tradisional dan aset kripto digital yang diciptakan oleh WiFi. Namun sebelum saya mulai bercerita tentang ekosistem, tentang perusahaan, penting untuk memahami siapa yang berada di balik perusahaan ini. Mari kita bahas lebih detail. Timnya terdiri dari lebih dari 200 karyawan, ya, tapi sekarang Anda akan melihat inti utamanya. Jadi ini bukan semua orangnya. Saya akan menyoroti hanya beberapa sosok saja, agar menghemat waktu Anda dan menjelaskan bahwa di sini sebenarnya orang-orang yang terlibat memiliki latar belakang yang kuat, nama besar, orang-orang yang tidak ikut serta dalam proyek-proyek biasa karena reputasi, personal brand, dan tingkat pencapaian mereka memang tinggi pada level apa mereka bergerak. Misalnya kita ambil contoh Reeve Collins, salah satu pendiri dan anggota dewan pendiri sekaligus mantan CEO perusahaan Tether. Artinya, orang seperti ini tidak akan sembarangan terlibat dalam hal-hal atau skema yang tidak jelas. Dan orang ini adalah salah satu pelopor dalam penciptaan stablecoin pertama di dunia, yaitu USDT. Jadi, jika Anda menonton episode video ini, setidaknya Anda pasti pernah bersentuhan dengan USDT. Mungkin pernah mentransfer atau membelinya. Orang itu adalah Reeve Collins, dialah yang mendirikan perusahaan Tether yang kemudian meluncurkan stablecoin pertama, yaitu USDT, yang nilainya dipatok 1:1 dengan dolar. Dan saat ini, kapitalisasi perusahaan Tether sudah lebih dari 170 miliar dolar, menjadikannya tiga besar setelah Bitcoin dan Ethereum. Jadi, orang-orang kelas dunia seperti itu sekarang kebanyakan berada di dewan direksi, ya, yaitu di pucuk pimpinan.
Dan mereka benar-benar bertanggung jawab atas pengembangan perusahaan, bukan sekadar ada untuk formalitas saja. Tentu saja penting untuk memeriksa informasi ini karena sekarang di dunia di mana kecerdasan buatan sedang berkembang pesat, sangat penting untuk memperhatikan sumber media karena itu adalah hal yang mendasar. Orang-orang ini berbicara tentang proyek tersebut, artinya mereka terlibat di dalamnya dan ada bukti yang mendukung hal itu. Sekarang mari kita coba langsung masuk misalnya ke Twitter. Di sini kita bisa melihat profil utama perusahaan Wi-Fi ya, dan bahwa Riff Collins adalah salah satu pendiri perusahaan ini. Jadi kita bisa masuk ke blog resminya dan melihat bahwa orang ini benar-benar nyata. Silakan Anda bisa misalnya cek di GPT siapa dia, apa latar belakangnya, berapa kapitalisasinya. Jadi dia adalah sosok besar dengan nama yang sangat terkenal. Dan baru-baru ini, pada tahun 2025, bulan November, ada acara Blockchain Live di mana dia tampil di satu panggung dengan Pavel Durov. Saat itu, Riff Collins menyatakan bahwa dia adalah orang pertama di dunia yang menggunakan stablecoin. Sekarang saya sedang menciptakan bank kripto pertama di dunia. Artinya orang-orang seperti itu mereka memahami di mana pembangunan manusia akan berlangsung dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan di konferensi-konferensi besar ini, orang-orang tidak membahas jutaan, mereka membahas triliunan dolar yang akan mengalir dari keuangan tradisional ke sektor DeFi, ya, keuangan terdesentralisasi. Di sini. Saya juga ingin memberitahu Anda tentang beberapa orang lagi yang juga memiliki tujuan tertentu. Dan orang-orang seperti misalnya Khalid Sulaiman, ya mereka lebih berasal dari dunia tradisional, dari sektor perbankan. Jadi jika Riff Collins berasal dari industri kripto, maka Khalid Sulaiman berasal dari keuangan tradisional dan membangun Bank Nasional Qatar di Swiss, serta Bank Nasional Qatar di Abu Dhabi. Artinya orang ini memiliki pengalaman yang sangat luas di industri perbankan. Selanjutnya, saya juga ingin bercerita tentang Michael Batuev. Dia adalah mantan kepala solusi pembayaran Visa. Ia bekerja di Visa selama 18 tahun, bertanggung jawab atas solusi pembayaran di seluruh dunia. Dan sekarang dia di sini bergabung dengan perusahaan kami untuk membantu membuka lebih banyak peluang. Jadi, orang-orang seperti ini ya tidak akan terlihat begitu saja di proyek-proyek hype manapun. Selain itu, dari sosok-sosok menarik, misalnya Roman Rosov, dia adalah direktur produk dan salah satu pendiri. Saya rasa kalian pasti pernah mendengar tentang perusahaan seperti Vice, Revolut, atau PayPal, Western Union, dan semacamnya. Artinya, setidaknya mungkin kalian pernah bersinggungan dengan mereka di suatu tempat. Itu semua adalah solusi pembayaran ya, jadi pada dasarnya neobank. Dan memang Roman Rosov adalah salah satu pendiri perusahaan Vice yang sekarang juga bernilai 15 miliar dolar. Dia memegang peran internal, di mana dia membantu membangun tahapan-tahapan tindakan agar seseorang bisa membeli kripto dan menggunakannya hanya dalam 2 sampai 3 klik secepat mungkin, dan bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Karena itulah hambatan utamanya, sebab dompet, seed phrase, bursa, peer-to-peer, semua itu bagi orang awam hanyalah sekumpulan kata yang tidak jelas dan Roman Rosov membantu menyederhanakan semua proses tersebut. Selain itu, ada juga sosok menarik seperti Angga Linge, direktur pengembangan yang sebelumnya menjabat sebagai direktur Binance di Lithuania, jadi dia yang meluncurkan Binance di Eropa, dan sekarang bertanggung jawab atas pengembangan perusahaan kami, Wi-Fi, di Eropa. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mari kita bicara tentang masalah-masalah yang ada di dunia kita. Artinya, setiap tahun dari kantong pengguna diambil keuntungan sebesar 1,2 triliun dolar. Coba bayangkan jumlah uang sebesar itu. Ini sebenarnya adalah keuntungan super besar, benar-benar seperti oligarki nyata. Di sini kita melihat adanya kesenjangan nyata dengan realitas sebesar 1 sampai 2 triliun. Dan pada dasarnya, uang itu diambil dari masyarakat melalui sistem perbankan, jadi terus-menerus dihisap dari para klien. Dan pada kenyataannya, kita tidak mendapatkan apa-apa sebagai gantinya, hanya mendapatkan industri yang sudah usang dan sudah tidak relevan lagi dan tidak berkembang. Artinya, sebentar lagi di Dubai akan ada taksi terbang, sementara bank masih terjebak di zaman kuno sebelum Masehi dan tetap tidak berkembang karena memang tidak ada yang diuntungkan dari perkembangan itu. Ya, bank-bank baru memang mencoba untuk mengubah sesuatu, memperkenalkan hal-hal baru seperti Tinkoff misalnya, tetapi secara global tidak ada perubahan yang signifikan.
Jadi pada kenyataannya sistemnya sama sekali tidak berubah dan setelah mereka melepaskan diri dari standar emas tidak ada perubahan besar yang terjadi. Kenapa kalau boleh tanya? Karena setiap tahun orang-orang menghasilkan uang dalam jumlah besar, tentu saja mereka tidak ingin mengubah apapun. Mereka justru menentang segala bentuk perubahan karena ini adalah satu-satunya industri di dunia yang memberikan keuntungan luar biasa seperti itu. Itulah sebabnya kami mengidentifikasi 4 masalah utama, meskipun sebenarnya jumlahnya tentu lebih banyak. Yang pertama adalah jebakan ekstraksi modal. Artinya sistem ini dibangun sedemikian rupa sehingga pengguna kehilangan uang di setiap langkah, setiap tindakan selalu dikenakan biaya. Mulailah menggunakan kartu kredit, batas kredit sengaja diatur agar mereka bisa mengambil lebih banyak dalam persentase, membuat Anda terjebak dalam keterlambatan pembayaran dan masalah lainnya. Artinya, sistem ini memang dirancang untuk terus-menerus mengambil uang dari pengguna, atau dengan kata lain, memeras pelanggan sampai benar-benar habis, karena saat ini seluruh dunia hidup dengan utang, dan utang negara Amerika adalah buktinya. Hal ini menyebabkan apa yang bisa disebut sebagai krisis transparansi. Dan faktanya, jika kita melihat pada sistem perbankan, sistem itu masih terjebak di era 1970-an karena memang tidak mau berubah, tidak mau menambahkan alat-alat baru untuk meningkatkan efisiensi, sebab jika itu dilakukan, mereka tidak akan punya alasan lagi untuk mendapatkan keuntungan besar seperti sekarang. Dan hingga saat ini, pada tahun 2026, ada 1,4 miliar orang. Bayangkan saja jumlah yang sangat besar yang sama sekali tidak memiliki akses ke sistem perbankan. Artinya, mereka benar-benar berada di luar jangkauan untuk melakukan apapun dalam hidup mereka karena mereka sama sekali tidak memiliki akses ke alat-alat dasar, hanya uang tunai saja. Ini adalah pasar yang sangat besar yang masih harus kita buka bersama karena pada dasarnya kita adalah jembatan yang menghubungkan dunia keuangan tradisional ke dunia kripto, ke ekonomi digital, bisa dibilang begitu. Ini adalah transisi menuju era baru. Kita lanjut. Redistribusi modal terbesar. Jadi hari ini kita berada di tahun 2026 dan dalam 5 tahun sekitar tahun 2030 sampai 2031 di sini PDB dunia akan menjadi on-chain. Apa maksudnya on-chain? Artinya semuanya akan berada di blockchain. Jadi pada kenyataannya puluhan triliun dolar akan masuk ke sini. Jadi ini sudah menjadi fakta, proses ini sudah berjalan dan sekarang kita berada di tempat yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita menyaksikan pergerakan terbesar ini dan redistribusi transaksi terbesar dalam pergerakan modal. Dan sampai hari ini, ya, saya baru saja membaca sebuah artikel stablecoin sudah melampaui para raksasa pembayaran. Bahkan sekarang seperti USDT, USDC, dan lainnya, mereka sudah melampaui pembayaran konvensional. Dan pada tahun 2025, volume transfer dalam stablecoin akan mencapai 33 triliun dolar. Artinya volume tersebut sudah melampaui total gabungan Visa dan Mastercard yang berada di kisaran 24 triliun dolar. Jadi, stablecoin sudah jauh melampaui dalam hal transaksi dan pergerakan modal. Dan pada dasarnya, semua negara dan pemerintah sekarang sudah memahami kemana arah ini bergerak. Itulah sebabnya mereka mulai secara aktif menciptakan aset digital mereka sendiri dan mulai melegalkan kripto. Oleh karena itu, setiap dari kalian harus memiliki satu pertanyaan penting. Apakah kalian ingin menjadi pengamat atau justru menjadi peserta dalam pergerakan besar dan luar biasa dari modal ini? Saya sendiri sudah memutuskan, sejak kemunculan Bitcoin, saya menyadari apa yang akan terjadi dan bagaimana dunia akan berubah dari sisi keuangan. Saat itulah saya juga mulai mempelajari keuangan terdesentralisasi dan Bitcoin itu sendiri. Inilah yang dibawa oleh sektor DeFi, yang merupakan singkatan dari Decentralized Finance. Bitcoin muncul pada tahun 2008 dan menjadi yang pertama mendorong ide ini, bisa dibilang seperti seorang ayah yang datang dan langsung mengubah paradigma sistem perbankan. Lalu, apa itu DeFi? Ini adalah sistem tanpa kontrol, artinya semua yang saat ini ada di rekening kita sebenarnya bukan benar-benar milik kita, kapan saja bisa dibatasi, diblokir, atau terjadi sesuatu. Nah, DeFi adalah keuangan di atas blockchain, jadi kamu sendiri yang mengelola uangmu di sana. Semua bank, atau lebih tepatnya digantikan oleh smart contract. Semuanya berjalan melalui dompet kripto, blockchain, dan sebagainya. Tidak ada yang bisa menghentikan transfer, tidak ada orang yang bisa memblokir, biayanya rendah,
beroperasi 24 jam sehari 7 hari seminggu, dan masalah birokrasi yang ada di bank itu tidak ada di sini karena semuanya dijalankan oleh sistem, matematika, dan teknologi. Jadi, apa sebenarnya WiFi itu? WiFi lebih tentang ekosistem dan salah satu produk pertamanya adalah Dale Bank. Tujuan utama kami adalah membawa orang-orang ke dunia kripto melalui teknologi yang sudah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang sudah mereka kenal. Saat ini, setiap orang memiliki 2 sampai 3 bank, mereka sudah terbiasa menekan tombol-tombol. Tentu saja akan lebih mudah bagi seseorang untuk masuk ke dunia aset digital melalui sektor perbankan. Artinya, Wifidel Bank membuat produk yang sama, hanya saja dibangun di atas kripto dengan tambahan kemampuan untuk mendapatkan dan menghasilkan keuntungan dari situ. Jadi, jika bank-bank tradisional berfokus untuk mengambil sebanyak mungkin dari nasabahnya, justru dunia kripto, keuangan kripto, berfokus pada berbagi secara setara, mendapatkan dan menghasilkan keuntungan bersama. Dan inilah yang benar-benar menjadi dasar dari Dell Bank itu sendiri. Di sini juga akan ada berbagai instrumen seperti pembayaran lintas negara, SWIFT, dan IBAN. Instrumen-instrumen ini akan tersedia tahun ini. Deposito, kartu kredit, penukaran kripto, cashback kripto. Jadi sudah ada kartu fisik dan virtual. Saya sendiri pribadi hanya menggunakan kartu Wi-Fi. Sekarang saya sedang berada di Thailand dan saya membayar di mana-mana di sini. Dan saya bisa bilang sampai hari ini adalah kartu terbaik dari segi persentase, biaya, syarat, dan limitnya. Saya sudah membandingkan dengan banyak kartu lain, gitu, dan saat ini WiFi adalah favorit saya. Sekarang kita akan beralih ke produk-produk. Ini bagian yang paling menarik. Ada cukup banyak produk, tapi hari ini kita akan membahas sebagian besar, khususnya fokus pada ETO. Jadi apa sebenarnya ETO itu, bagaimana cara kerjanya, dan peluang apa yang ditawarkan ETO sebagai sebuah instrumen. Saya juga akan menceritakan dan menunjukkan akun pribadi saya, bagaimana saya mendapatkan lebih dari 2000%. ETO itu seperti penawaran awal teknologi, mirip dengan IPO, dan pada dasarnya kita ditawari untuk ikut serta dalam teknologi mereka. Selain itu, dari sisi produk sudah ada Deobank, kartu, rekening, dan sebagainya, yaitu fungsionalitas perbankan internal. Arah B2B ini lebih ditujukan untuk badan hukum, perusahaan, dan orang-orang yang ingin benar-benar melakukan ekspansi di dalam negeri, yaitu bermitra, membuat kontrak, dan bersama-sama mengembangkan berbagai pasar. Nah, energi adalah program loyalitas, jadi ini ditujukan untuk para pengguna, yaitu orang-orang, klien yang sudah aktif dan ingin mendapatkan berbagai privilege di dalam ekosistem. Untuk itu dibutuhkan energi, dan untuk mendapatkan energi diperlukan token, seperti itu. Kami juga memiliki blockchain sendiri yang menjadi dasar dari semua ini. Di sini juga sangat keren karena kita bisa bekerja sama dengan berbagai pengembang. Misalnya, bahkan bank lain atau sistem pembayaran lain pun bisa menggunakan perangkat lunak dan sistem kami, sehingga mereka bisa mendapatkan layanan yang lebih baik dan lebih cepat, kecepatan transaksi yang jauh lebih tinggi, biaya transaksi yang lebih rendah, dan sebagainya. Dan inilah salah satu cara lain bagaimana kami bisa mendapatkan keuntungan, karena ketika ada perputaran uang yang besar di blockchain, kami juga bisa mendapatkan komisi dari situ. Sekarang, mari kita bahas lebih detail. Apa itu ETO? ETO adalah Node Algorithmic. Ini seperti program perangkat lunak yang membantu mendistribusikan token yang ada di dalam ekosistem. Token tersebut memiliki jumlah emisi yang terbatas. Nanti saya akan sedikit menjelaskan dan menunjukkan angka serta grafiknya, tapi saya ingin memberikan analogi kepada Anda. Ketika Bitcoin diluncurkan pada tahun 2008, Bitcoin tidak bisa dibeli di bursa manapun. Bitcoin hanya bisa didapatkan melalui mining. Untuk melakukan mining, Anda harus membeli kartu grafis khusus, menginstal program, menggunakan listrik, pendingin, internet, dan semua hal lain yang diperlukan untuk menambang Bitcoin. Bitcoin memiliki emisi yang terbatas. Hari ini, Bitcoin sangat berharga, bisa dibilang seperti bapak dari semuanya. Banyak orang menyimpan uang mereka dalam bentuk Bitcoin, jadi ini muncul sebagai alternatif bagi sistem keuangan. Tepat ketika terjadi resesi, yaitu pada tahun 2008 di Amerika, dan alat mining artinya sekarang membantu ekosistem untuk mengumpulkan dana ke dalam produk. Apa artinya mengumpulkan dana? Menarik dana dan memberikan imbalan sebagai gantinya. Bukan sekadar berikan saja padaku, tapi beri dan dapatkan sesuatu.
Artinya hari ini token tersebut sudah diperdagangkan di bursa dan akan ada emisi terbatas hanya sebanyak 1 miliar. Penting untuk dipahami bahwa 1 miliar ini akan ditambang selama 8 tahun. Sebenarnya angka ini sangat kecil karena untuk ekosistem sebesar itu, apalagi untuk sebuah bank, jumlah tersebut sangat sedikit karena sekarang banyak proyek yang menerbitkan hingga 100 miliar, tapi token itu sendiri sama sekali tidak memiliki nilai apapun. Selain itu, akan ada halving setiap 2 tahun. Apa artinya? Saat ini, 8 WiFi ditambang setiap detik dan didistribusikan, misalnya, kepada 300.000 klien yang berpartisipasi dalam penambangan. Namun, dalam 1 tahun, atau lebih tepatnya tahun ini, akan ada pengurangan, artinya yang ditambang bukan lagi 8 WiFi per detik, melainkan 4. Oleh karena itu, jumlah orang yang berpartisipasi juga akan bertambah, sementara jumlah WiFi yang diterima masing-masing akan semakin sedikit. Ini mirip dengan Bitcoin, di mana Bitcoin diluncurkan melalui fair launch dari blok 0, artinya tidak ada dana, tidak ada investor, hanya kode yang dijalankan dan distribusi pun dimulai benar-benar seadil mungkin. Begitu juga di sini, prinsip yang sama diambil. Tim Wi-Fi menggunakan pendekatan ini agar benar-benar ada waktu untuk mengembangkan produk. Karena mari kita berpikir secara objektif. Untuk membangun produk bernilai miliaran dibutuhkan waktu 5-10 tahun. Ada yang bilang kita bisa membangun roket ke luar angkasa dalam setahun dan langsung terbang. Tapi itu omong kosong bro, karena proyek-proyek besar dan berskala global selalu dibangun untuk jangka panjang, dan mereka yang memiliki kesabaran tentu saja akan mendapatkan keuntungan maksimal. Begitulah. Sekarang mari kita lihat grafiknya. Pada grafik ini kita bisa melihat bahwa dalam setahun, ataupun lebih tepatnya 1,5 tahun, pertumbuhan token melebihi bahkan 1000%. Jadi pada dasarnya bagi kita ini adalah alat untuk mendapatkan keuntungan. Artinya, jika informasi ini sampai ke Anda lebih awal, Anda bisa membeli token dengan harga 0,01 dolar dan menjualnya di harga 3 dolar sehingga mendapatkan hampir 30 kali lipat atau 3000%. Dengan mining tentu saja Anda bahkan bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Di sini Anda bisa melihat kapitalisasi pasar saat ini, yaitu kapitalisasi pasar token sebesar 174 juta dolar, sementara total volumenya akan mencapai 1 miliar. Ya, benar sekali. Dan peredaran penawaran hingga hari ini, dari 1 miliar token yang telah ditambang hanya 81 juta, jadi sangat sedikit, sekitar 8% saja. Yang penting untuk dipahami adalah token yang sekarang sudah dirilis ini sudah bisa ditambang dan sudah diperdagangkan di bursa terpusat maupun terdesentralisasi. Ini bukan sekadar kertas kosong yang jumlahnya sudah sangat banyak, ini benar-benar sebuah aset dan utilitas. Apa arti utilitas? Itu berarti token ini digunakan di dalam ekosistemnya. Bukan hanya sekadar Anda membeli, menambang, dan menahan dengan harapan nilainya naik. Tidak, Anda benar-benar bisa menggunakannya di dalam bank, menjadikannya jaminan, menurunkan biaya komisi, mendapatkan energi di sana, atau mengirimkannya ke pool likuiditas. Jadi, token ini akan memiliki banyak sekali kegunaan, di mana selain Anda menambangnya atau membelinya di bursa, Anda juga bisa membangun penghasilan tambahan dari token tersebut. Dan tentu saja, token yang saya tambang sendiri, saya tidak menjualnya, dan 80% orang yang ikut sejak awal juga hanya menguncinya. Keuntungan terpenting yang saya temukan saat menganalisis produk ini sebelum mulai berinvestasi adalah saya benar-benar mempelajarinya. Lalu di mana token ini berada, 1 miliar token itu, siapa yang memilikinya? Kebanyakan proyek melonjak, lalu jatuh, dan setelah itu tidak terdengar lagi kabarnya. Di sini, mekanismenya dibangun sedemikian rupa sehingga token didistribusikan dari smart contract. Jadi ini benar-benar sebuah sistem tertentu. Sistem ini terlindungi, artinya ada kode di blockchain yang mendistribusikan token WiFi di antara semua peserta yang membeli ITO, mengaktifkannya, dan mendistribusikan token tersebut. Dan karena token ini memiliki jumlah yang terbatas, token tersebut berada di smart contract, dan distribusinya dilakukan dari sana. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa tim atau dana manapun tidak memegang token-token ini. Tidak ada seorang pun yang memilikinya. Artinya, token itu hanya dimiliki oleh mereka yang menambangnya. Dan ini berarti bahwa setahun kemudian tim tidak akan datang dengan dompet besar mereka dan begitu saja menjual tokennya kepada kita. Faktor inilah yang paling penting bagi saya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi dan bahkan mempertimbangkan produk ini. Dan tentu saja, ketika saya membeli ETO, pembelian pertama saya adalah dengan harga 0,1 dan saya membeli ETO sekitar 8.000 dolar. Dan hingga hari ini,
Dalam waktu sedikit lebih dari 1 tahun, saya telah menambang 66.000 token Wi-Fi, yang setara dengan $145.000 menurut kurs saat ini. Ya, ini memang hasil yang cukup bagus. Tapi tentu saja di sini Anda tidak bisa lepas dari analisis pribadi Anda sendiri. Tentu saja sebelum mengambil keputusan apapun, Anda harus menganalisisnya terlebih dahulu, karena Anda sendiri yang akan bertanggung jawab atas tindakan Anda. Saya murni hanya berbagi pengalaman pribadi saya tentang apa yang saya dapatkan secara konkret selama setahun ini. Dan tentu saja, karena saya setiap hari berkomunikasi dengan perusahaan dan ikut mengembangkan, artinya saya adalah klien aktif, mitra, sekaligus investor, saya paham kemana arahnya, saya mengerti seluruh roadmap-nya. Dan tentu saja, menurut saya, harga token yang saya perkirakan akan terjadi tahun ini adalah di kisaran 5-8 dolar, karena saya memahami faktor-faktor yang akan membuatnya naik. Ini adalah semacam mini insight, tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi keuangan, lakukan riset Anda sendiri. Saya juga ingin menunjukkan bahwa dasar dari smart contract ini bisa dilihat secara real time, bisa dicek, bahwa memang bukan hanya sekadar dompet tempat token disimpan, tapi ada kontraknya. Ini dia. Dan dari kontrak ini distribusi dilakukan secara real time. Sekarang kita bisa lihat di sini. Setiap detik, koin didistribusikan ke dompet-dompet. Artinya di sini semua dompet ditampilkan, terdesentralisasi, terpusat, dan bursa. Ngomong-ngomong, kita bisa melihat bursa Binix, kita bisa melihat berapa banyak token yang ada di sana. Sekarang kita dapat memeriksa semua dompet di blockchain. Inilah esensi dari blockchain, semuanya transparan, semuanya seterbuka mungkin. Di sini, selain itu, tentu saja perusahaan tersebut diaudit oleh perusahaan independen Jerman, Solid Proof, dan penilaian Trustnet terhadap jaringan terpercaya tersebut adalah 86%. Ini adalah indikator yang sangat keren, artinya mereka telah menerima status emas. Artinya dalam mode penelitian, studi, dan audit tidak ada ancaman yang terdeteksi. Sesuatu dari perapian, piramida, dan segala sesuatu lainnya, ini juga merupakan faktor yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa token tidak berada di tangan tim tertentu atau dana, sehingga mereka tidak dapat memblokir dompet, membatasi akun, atau melakukan tindakan lain. Artinya mereka tidak memiliki fungsi seperti itu. Dan hal ini juga menambah kepercayaan bagi para investor, karena setiap orang pasti khawatir tentang apa yang akan terjadi besok dengan uang mereka. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah terverifikasi seperti ini secara umum bisa dipercaya, bisa diteliti, dipelajari, dan dicek sendiri. Oleh karena itu, jangan malas, luangkan waktu untuk hal ini, karena akan memberi Anda pemahaman lebih tentang visi jangka panjang dari produk ini. Kita lanjut. Sekarang saya tuh ingin menceritakan kepada Anda tentang strategi DCA, yang merupakan singkatan dari Dollar Cost Average. Ini adalah strategi investasi di mana kamu membeli aset secara rutin dengan jumlah uang yang sama, terlepas dari harganya. Saat ini saya membeli ITO tidak peduli berapapun harganya. Kenapa? Karena dalam jangka panjang saya paham kemana arah ini akan membawa. Saya masuk ke sini bukan untuk 1 tahun, tapi untuk 5-10 tahun. Kenapa? Karena saya paham apa yang bisa saya dapatkan selama periode waktu tersebut. Bahkan kisah sukses yang bisa kamu baca di internet, ini kisah nyata, ada seorang investor yang membeli Bitcoin setiap hari seharga $30 selama 7 tahun, bahkan hampir 8 tahun, dan dia berhasil membangun portofolio senilai $1 juta dengan metode rata-rata pembelian. Apa artinya ini? Artinya berapapun harganya, kamu tetap membeli. Mereka yang punya kesabaran tentu saja akan mendapatkan hasil lebih besar dalam jangka panjang. Sedangkan bagi yang ingin keuntungan cepat, saya langsung bilang, ini bukan tempatnya. Pada akhirnya dia telah menginvestasikan total $86.000 lebih sedikit, dan sekarang portofolionya bernilai lebih dari $1 juta. Jadi menurut saya, itu angka yang bagus, apalagi jika didapatkan dalam rentang waktu 5 tahun saja. Dan kamu sadar bahwa, wow, kamu tidak sedang berinvestasi sekali saja pada sesuatu yang kosong, tapi benar-benar berinvestasi di perusahaan fintech yang membuat produk nyata, bukan sekadar membuat pernyataan besar bahwa mereka akan menciptakan ini atau itu. Mereka sudah ada, mereka sudah mau kita suka atau tidak, mereka sudah berkembang dan mereka akan mengambil pangsa pasar mereka. Karena ada sejumlah besar uang yang akan berpindah dari traditional finance ke sektor DeFi, yaitu jumlah yang sangat besar, triliunan dolar. Pertanyaannya, kemana uang itu akan masuk? Uang itu akan masuk ke para pesaing kita atau ke kita. Jadi, saya sudah di perusahaan ini sejak hari pertama, dan saya bisa katakan bahwa saya memantau pasar setiap hari.
Dan saya tahu bahwa hari ini, ya WiFi melakukan hal-hal yang ketika yang lain baru sadar, kita sudah jauh lebih unggul. Jadi, silakan amati, pelajari, dan buat keputusan yang tepat untuk diri Anda sendiri karena hari ini dunia berubah secepat kilat, benar-benar. Dan sebenarnya dunia kripto berkembang bahkan 3 kali lebih cepat daripada internet dan telepon. Jadi pada dasarnya kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Sampai jumpa lagi. Semuanya, sampai jumpa.